Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agik Priadi dengan NIM 2207381. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang dengan materi analisa data. Materi yang pertama yaitu pengertian data. Analisis data adalah proses mengolah, mengorganisasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan, sehingga menghasilkan informasi yang bermakna. Analisis data ini membantu peneliti memecah data kompleks menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Namun, peneliti kualitatif sering melakukannya bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis tidak hanya menghitung atau mengkode, tetapi juga menafsirkan makna di balik data. Fokus pada bagaimana data mendukung temuan dan teori. Jika penelitian tentang efektivitas metode belajar, analisis data akan melihat apakah ada peningkatan nilai setelah perlakuan. Jika penelitian kualitatif tentang perilaku pelanggan, analisis data akan mencari pola jawaban dari hasil wawancara. Masuk ke materi kedua, yaitu pengertian analisis data menurut para ahli. Menurut Sugiono, tahun 2019, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis analisis data. Analisis data kuantitatif, yaitu menggunakan angka dan rumus statistik untuk menguji hipotesis. Didasarkan pada teori statistik sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan menggunakan instrumen terstandar seperti angket, lembar observasi, atau tes. Biasanya digunakan pada penelitian eksperimen, survei, dan korelasi. Statistik di sini ada dua jenis, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif menggambarkan kondisi umum data, seperti mean, median, modus, rentang, dan standar deviasi. Sedangkan statistik inferensial menguji hubungan atau perbedaan dan mengambil keputusan berbasis probabilitas, seperti uji T, uji F, regresi, korelasi, dan ANOVA. Lalu masuk ke analisis data kualitatif, yang bagian dari jenis-jenis analisis data juga digunakan untuk data berupa kata, perilaku, dokumen, menekankan interpretasi makna dan temuan lapangan. Di sini ada beberapa jenis, yaitu reduksi data, coding, kategorisasi, analisis tematik, display data naratif. Analisis data kualitatif ini bersifat subjektif dan interpretatif karena berdasarkan pengalaman peneliti. Data diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, dan catatan lapangan. Fokus pada menggali bagaimana dan mengapa fenomena ini terjadi. Prosesnya itu iteratif, bolak-balik, bukan linear. Ke materi selanjutnya,
Keuntungan analisis data. Ada beberapa keuntungannya, yaitu yang pertama, mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Yang kedua, membuktikan atau menolak hipotesis penelitian. Yang ketiga, memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Keempat, mendukung pengambilan keputusan ilmiah. Yang kelima, menunjukkan pola, hubungan kecenderungan atau perbedaan antar variabel. Keenam, memvalidasi temuan agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Misalnya dalam penelitian pembelajaran, analisis membantu mengidentifikasi metode mana yang paling efektif. Atau dalam survei konsumen, analisis dapat menunjukkan tren atau preferensi pasar. Masuk ke materi selanjutnya, langkah dan prosedur analisis data. Analisis data kuantitatif. Analisis data adalah proses mengolah, mengorganisasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan, sehingga menghasilkan informasi yang bermakna. Analisis data kualitatif ada langkah yang pertama itu reduksi data, memilih data penting dan membuang data tidak relevan. Yang kedua, penyajian data. Narasi kita buat seperti narasi, tabel, bahkan atau tampilan visual maupun mind map. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu membuat pola, interpretasi, dan makna. Kesimpulan ini terus diuji selama proses penelitian. Dilakukan dengan mencari pola, tema, dan makna yang konsisten, serta melibatkan verifikasi seperti triangulasi sumber, metode, atau teori. Teori selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada bagian teknik kuantitatif, yaitu statistik deskriptif. Mean memberikan informasi kecenderungan pusat. Yang kedua, median, yaitu standar. Median, seperti yang kita ketahui, itu nilai tengah. Modus, range, variance, menunjukkan keragaman dalam data. Lalu standar deviasi, menunjukkan seberapa jauh data tersebar. Untuk teknik analisis data bagian teknik kuantitatif, yaitu statistik inferensial. Yang pertama, uji T atau t-test untuk membandingkan dua kelompok. Yang kedua, uji F atau ANOVA untuk membandingkan lebih dari dua kelompok. Yang ketiga, korelasi Pearson atau Spearman. Yang keempat, regresi linear. Itu memprediksi pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Chi-square untuk menguji hubungan variabel kategori. Lalu MANOVA. Teknik analisis data bagian teknik kualitatif. Yang pertama, analisis tematik. Mencari tema utama dari data wawancara melalui tahapan transkrip, coding, kategori, tema, dan narasi. Teknik yang kedua yaitu analisis interaktif, Miles dan Habermas. Yang ketiga, grounded theory. Tidak mulai dari teori, namun justru teori muncul dari data. Melalui tahap open coding, axial coding, selective coding.
Keempat, domain analisis. Dan yang terakhir, triangulasi. Memvalidasi data dengan membandingkan dari berbagai sumber atau metode. Contohnya yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Masuk kita ke pengertian mean, median, dan modus. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata. Nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Rumusnya yaitu mean sin IX per N. Lalu median. Pengertian median yaitu nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, kita mengambil nilai tengah. Jika genap, rata-rata dua nilai di tengah, kita bagi sehingga kita mendapatkan hasil tengahnya. Lalu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Pengertian dan fungsi uji. Materi selanjutnya pengertian dan fungsi uji T atau t-test. Uji T adalah teknik statistik inferensial untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau perbedaan antara nilai rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Menurut Sugiono tahun 2019, uji T digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel baik berpasangan maupun independen. Jenis-jenis uji T ada beberapa, yaitu yang pertama independent sample t-test, menguji perbedaan dua kelompok yang tidak berhubungan, misal kelas A vs kelas B. Yang kedua paired sample t-test, menguji perbedaan dua kondisi dalam kelompok yang sama, misal sebelum dan sesudah treatment. Yang ketiga one sample t-test, menguji apakah rata-rata sampel berbeda dari rata-rata populasi yang diketahui. Tujuan uji T yaitu yang pertama mengetahui apakah perbedaan rata-rata signifikan secara statistik. Yang kedua menguji hipotesis komparatif dua kelompok. Yang ketiga membuktikan efektivitas perlakuan atau intervensi. Dari materi-materi yang sudah dijelaskan, maka kita dapat mengambil kesimpulan analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian karena berfungsi mengubah data mentah menjadi informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis. Analisis data mencakup proses mengorganisasi, mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Mungkin cukup sekian atas presentasi materi yang saya lakukan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.